Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dan hanya Allah satu-satunya zat yang pantas dipuja dan dipuji. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia pilihan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta keluarga dan para sahabat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kisah tentang perjanjian Aqabah pertama, atau disebut dengan Bai'at Aqabah Ula. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang berangkat haji. Satu persatu kabilah beliau datangi untuk mendakwahi Islam tanpa rasa lelah dan putus asa. Bai'at Aqabah Ula yaitu suatu periode di mana membuat Islam akan lebih mudah dalam menebarkan syariat Allah. Bai'at Aqabah Ula yaitu perjanjian suci antara Rasulullah dengan manusia-manusia istimewa pilihan Allah yang berasal dari Yasrib yang sekarang disebut Madinah. Awalnya mereka berjumlah 6 orang. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Al-As'ad bin Zurarah, yang kedua ada Auf bin Haris bin Rifa'ah, yang ketiga ada Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, yang keempat ada Qutbah bin Amir bin Hadidah, yang kelima ada Uqbah bin Amir bin Nabi, yang keenam ada Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu an. Mereka berjanji di hadapan Rasulullah akan berdakwah sepulang dari Madinah. Mereka akan menawarkan kepada penduduk Yasrib agama Islam. Penduduk Madinah, kaum Khazraj dan Aus, mereka adalah saudara sekandung. Karena ada pembunuhan, mereka saling bermusuhan dan berperang. Peperangan itu terjadi selama 120 tahun. Mereka sangat berharap dengan adanya Rasulullah dan agama Islam tidak ada lagi peperangan di Yasrib. Sepulang ke Madinah, mereka berusaha keras untuk menyebarkan Islam dan mendamaikan antara suku Khazraj dan Aus. Setahun kemudian, pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Juli 621 Masehi, mereka kembali menemui Rasulullah ke kota Mekah. Jumlah mereka sekarang ada 12 orang. 5 di antaranya adalah pemuda yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang yang tidak hadir adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. 7 orang yang baru itu yaitu yang pertama ada Mu'ad bin Al-Haris bin A'raf dari Bani An-Najjar suku Khazraj. Yang kedua ada Za'wan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik suku Khazraj. Yang ketiga ada Ubadah bin As-Samit dari Bani Qanam suku Khazraj. Yang keempat ada Yazid bin Sa'labah sekutu Bani Qanam suku Khazraj. Yang kelima ada Al-Abbas bin Ubadah bin Nazlal dari suku Bani Salim suku Khazraj. Yang keenam ada Abu Haisam bin Taihan dari suku Bani Abdul Ashal suku Aus. Yang ketujuh ada Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amir bin Auf suku Aus. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Kemarilah, aku akan membaiat kalian." Isi baiatnya yaitu, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kemudian janganlah mencuri, janganlah berzina, janganlah membunuh anak-anak kalian, janganlah berbuat kebohongan, janganlah menentangku dalam kebenaran. Siapa saja di antara kamu yang menepati, maka Allah akan membalas kebaikannya. Dan siapa saja yang melanggar lalu diberi sanksi kepadanya di dunia, maka itu adalah penebus dosa baginya. Dan siapa saja yang melanggar sesuatu dari itu lalu Allah tutup aibnya,
maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika Dia menghendaki, Dia mengazabnya, dan jika Dia menghendaki, Dia akan memaafkan. Setelah selesai musim haji, sahabat yang berjumlah 12 orang kembali ke kota Madinah, dan bersama mereka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair al-Abdari. Dia adalah utusan Islam pertama di kota Yasrib. Mus'ab bin Umair, ia dikenal sebagai muqri', ahli membaca Al-Quran dengan suara merdu. Mus'ab bin Umair adalah pemuda tampan, berakhlak baik, dan selalu tampil mewah. Sayangnya, ibunya tidak mau memeluk Islam. Beliau melepas semua kemewahan dari orang tuanya setelah memeluk Islam. Di Madinah, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. As'ad adalah suku Khazraj yang memiliki sepupu dari suku Aus. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair dan diberi tugas untuk mengajarkan ilmu Al-Quran dan mengajak penduduk Yasrib yang belum Islam untuk memeluk agama Islam. Subhanallah, sebagian besar penduduk Yasrib, kaum Ansar, memeluk Islam lewat Umair. Bahkan pemimpin kaum Khazraj, Sa'ad bin Mu'ad, dan juga sahabatnya Usair bin Khuzair. Kisah masuknya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khuzair. Sa'ad bin Mu'ad sedang berkumpul dengan kaumnya. Kemudian dia berkata kepada Usaid bin Khuzair, "Wahai Usaid, kamu tahu kan As'ad bin Zurarah? Kalau bukan karena hubungan kekerabatanku, aku sudah selesaikan urusan dia." Usaid, As'ad sekarang lagi berkumpul dengan orang-orang untuk mengajarkan Islam. Engkau usir mereka. Berangkat Usaid bin Khuzair menemui As'ad bin Zurarah. Dari kejauhan, As'ad bin Zurarah melihat Usaid bin Khuzair datang dengan membawa tombaknya dan berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, engkau lihat itu? Dia adalah Usaid bin Khuzair. Kalau orang ini masuk Islam, ada banyak keindahan di balik dia." Lalu Usaid bin Khuzair mendekat ke tempat berkumpulnya para sahabat Nabi. Lalu dia mengatakan kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, "Kalau kalian masih sayang pada nyawa kalian, bubar dari majelis ini." Lalu kata Mus'ab bin Umair kepada Usaid, "Maukah engkau mendengarkan dulu? Engkau duduk dulu. Dengarkan. Kalau engkau cocok, engkau terima. Kalau engkau nggak cocok, kita semua bubar." Usaid pun duduk dengan menancapkan tombak di sampingnya. Kemudian Mus'ab menceritakan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Allah. Para sahabat melihat cahaya Islam di wajah Usaid yang tadinya marah setelah dibacakan ayat-ayat Allah. Wajahnya pun berubah. Lalu Usaid berkata, "Apa yang dilakukan orang jika mau masuk kepada agama yang kalian ikuti ini?" Lalu Mus'ab menyuruh Usaid mandi dan mengucapkan syahadatain. Selesai itu, kemudian Usaid bin Khuzair berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Kalian jangan kemana-mana. Saya akan membawa satu orang. Jika dia masuk Islam, maka satu kampung akan masuk Islam." Berangkat Usaid menemui Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian dia mengajak Sa'ad bin Mu'ad untuk menemui As'ad bin Zurarah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad pun menemui As'ad bin Zurarah di kebun tempat sahabat Rasulullah berkumpul. Sa'ad bin Mu'ad mendengarkan tentang Islam dan mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah dari Mus'ab bin Umair. Subhanallah, dengan izin Allah, Sa'ad bin Mu'ad pun memeluk Islam. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad kembali ke kampungnya, ke kampung Bani Abdil Ashal. Dia kumpulkan satu kampung itu. Lalu Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada mereka, "Menurut pandangan kalian, aku ini seperti apa?"
kata kaumnya, engkau adalah Sayyiduna, engkau termulia dan terbaik di antara kami. Lalu Sa'ad berkata, ketahuilah bahwa aku bersumpah, haram aku berbicara kepada kalian semua sampai kalian masuk Islam. Subhanallah, dengan izin Allah, satu kampung masuk Islam pada saat itu juga. Satu kabilah Bani Abdil Ashar masuk Islam semua, kecuali satu orang, yaitu Usairim. Tapi akhirnya dia juga masuk Islam sebelum perang Uhud dan syahid saat perang Uhud. Dia adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga, walaupun semasa hidupnya belum pernah melaksanakan sholat. Berkata Imam Nawawi, dengan masuknya Islam di tangannya Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad dan Usair bin Khuzair, dan cukup itu sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan dan kontribusi besar buat agama Islam dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab masih menginap di rumah As'ad bin Zurarah, mengajak manusia ke jalan Allah. Hasilnya, setiap rumah kaum Ansar terdapat minimal satu orang yang memeluk Islam. Hanya rumah Bani Umayyah bin Zaid, Qatmah dan Wa'il yang masih dihuni kaum kafir. Itu karena di dalamnya ada seorang penyair yang amat ditaati bernama Qais bin Al-Aswad. Ia selalu menghalangi penghuni rumah untuk memeluk Islam. Barulah pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah mereka masuk Islam. Setelah setahun di kota Madinah, Mus'ab bin Umair kembali ke kota Mekah dan membawa berita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam sudah tersebar di kota Madinah dan Madinah sudah siap untuk kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.